Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy Fani, kelas B, NPM 18077. Saya akan mempresentasikan tugas akhir atau tugas untuk UAS dengan mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Ada di poin A, latar belakang lembaga pemasyarakatan atau sering disebut lapas, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana bila hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Lanjut ke poin B, identifikasi masalah. Nomor 1, bagaimanakah dampak penempatan kamar hunian yang melebihi daya tampung di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Bandung? Nomor 2, jenis-jenis pelanggaran apakah yang dilakukan narapidana akibat penuhnya kamar hunian di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Bandung? Nomor 3, upaya apakah yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap masalah kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Bandung? Yang poin C, tujuan penelitian. Nomor 1, untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak penempatan kamar hunian yang melebihi daya tampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Nomor 2, untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan narapidana mengingat dengan adanya kelebihan daya tampung dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Nomor 3, untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap masalah kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A nomor Narkotika Bandung. D. Kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana, khususnya di lapas kelas 2A Narkotika Bandung, sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai serta sempurna dalam prakteknya. Kegunaan praktis. Poin A, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelaku usaha mengenai periklanan agar dalam praktiknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
B. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar dapat mengetahui haknya sebagai konsumen terkait informasi yang tertera dalam iklan. C. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan hukum pelindungan konsumen. Sekarang lanjut ke kerangka pemikiran. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang terus-menerus meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan falsafah yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebagai negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap masyarakat Indonesia dijamin. Sehingga bisa tercapainya sebuah keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok atau dalam kurung masyarakat. Dalam lapas dilakukan pemisahan atas dasar laki-laki dan wanita. Orang yang sudah dewasa dan anak-anak di bawah usia 16 tahun, orang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain, orang militer, dan orang sipil. Narapidana diberikan pembinaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Kita lanjut ke poin F, metode penelitian. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran dan penelaahan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. 2. Metode pendekatan. Kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitik beratkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik, dan putusan hakim. 3. Tahap penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 tahap penelitian, yaitu A. Penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum mengikat seperti 1. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib dan Rumah Tahanan Negara. Poin kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah tentang hukum pidana dan pemidanaan, jurnal hukum. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, artikel,
dan sebagainya. Yang poin B, penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan instansi terkait. 4. Teknik pengumpulan data. Poin A, studi dokumen. Melakukan pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data tersebut akan dikaji, dipelajari, dan dianalisis sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti. B. Wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dan dalam permasalahan yang diteliti dalam proposal ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dan permasalahan yang diteliti. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa mempelajari materi-materi buku ilmiah, literatur, jurnal hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan lainnya untuk pelengkap penelitian ini. Adapun alat untuk digunakan sebagai pengumpulan data yaitu berupa laptop, alat tulis, dan flash disk. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan lalu ditulis menggunakan alat tulis dan direkam menggunakan handphone. 6. Analisis data. Data yang telah diperoleh dalam penulisan ini kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu untuk memperoleh jawaban secara kualitatif dan sistematis untuk permasalahan yang diteliti berdasarkan asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita sudah sampai ke slide terakhir yaitu poin ke-7, lokasi penelitian. Saya melakukan penelitian itu di perpustakaan, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkung Dalam nomor 17 Bandung. Lalu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatu Ukur nomor 35 sampai 37 Bandung. Lalu ada instansi terkait Lapas Narkotika Bandung, Jalan Warga Mekar, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ya, sekian presentasi tugas teknik penulisan karya ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau materinya kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.